Udun. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah baik. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ya. Di sini temanya itu adalah ajaran kasih, yaitu ajaran yang mana ya. Kamu itu membawa-bawa Roma ya. Itu adalah Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, menekankan kepada mereka bahwa ingat ya, bahwa ingat Tuhan telah mati dan bangkit ya untuk menjadi ya, Yesus telah mati dan bangkit menjadi Tuhan. Itu adalah surat kepada jemaat di Roma. Itu adalah Paulus menekankan kepada jemaat di Roma ya. Kemudian kamu mengatakan ayat itu saya bantah ya. Sedangkan di dalam Lukas, Yesus lahir aja malaikat sudah mengatakan bahwa dia Tuhan, bukan menunggu matinya dulu. Ya, hari ini telah lahir bagimu yaitu juru selamat Tuhan di kota Daud. Ya, jadi kita berbicara sesuatu itu harus kita tahu. Ya, kemudian kau berbicara tentang kasih di dalam ajaran saya. Ya, ajaran saya. Kau dengar ya, Matius 12, Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Yohanes 13 ayat 3-4, aku berkata kepadamu, perintah baru kepadamu, kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kamu tunjukkan di mana Yesus membawa pasukan, di mana Yesus mengajarkan kebencian, di mana Yesus mengatakan perangilah orang-orang sampai mengatakan orang itu bahwa hanyalah kepada saya mereka menyembah ya. Jadi kalau kau membawa tema bahwa kasih itu Kristen atau Islam salah ya, karena semua orang udah tahu bahwa kasih itu hanya di dalam Kristen. Jelaskah Abang Suma apa yang saya jelaskan? Oke, kamu tangkapi di mana baik. nabimu mengajarkan bahwa kasih adalah musuh. Kau tunjukkan, oke, lanjut. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, perintah di dalam Al-Quran itu hablum minallah, hablum minan nas. Oke, hubungan berkasih sayang kepada seluruh manusia dan hubungan berkasih sayang kepada pencipta langit dan bumi. Itu dalil. Nah, sedangkan kamu membawa mana? Tunjukkan perintah Yesus. Bukan Yesus, kalian ini bukan Yesus. Kita berbicara mengenai Kristen kan? Iya kan? Bukan berbicara mengenai perintah Yesus. Bukan. Tapi kita berbicara mengenai Kristen. Kristen, agama yang berdiri di atas pembunuhan Yesus. Kita tidak sedang berbicara mengenai perintah Yesus karena kalian bukan pengikut Yesus. Bukan berarti Yesus mengatakan bunuhlah lantas kalian menjadi agama sadis. Enggak. Yesus mengatakan kasihilah. Iya, itu perintah Yesus. Tapi kita tidak sedang berbicara tentang perintah Yesus. Kita sedang berbicara tentang Kristen. Kristen ini pemakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, Bani Israel. Di mana ketika tragedi terjadi di meja majikan, yaitu ada upaya pembunuhan terhadap oknum yang bergelar Kristus. Tragedi pembunuhan inilah yang melahirkan agama Kristen. Kamu jangan menyalahi makna. Jangan. Kenapa kemudian Kristen ini ketika dikatakan berdiri di atas pembunuhan tokoh yang ada di tengah-tengah Bani Israel? Karena ketika berdiri agama Kristen, cara menyebarkannya mengaplikasikan isi Bible dulu. Jadi Kristen berdiri bukan atas unsur Bible, tidak. Kristen itu agama yang berdiri independen. Tidak berdasar terhadap kalimat-kalimat langit. Dan bukan kalimat yang terlontar dari utusan yang datang dari langit. Kristen berdiri dari sebuah kejadian tragedi pembunuhan terhadap oknum yang bergelar Kristus. Lalu ketika berdiri agama tersebut menyebar dengan pola implementasi daripada isi Bible yang mereka ambil dari agama lain. Kamu kayaknya nggak paham maksud saya.
Islam berdiri di atas kasih sayang. Islam tadinya sebelum ada di tengah-tengah Arab, Arab itu bangsa jahiliyah. Perbudakan, persinahan, perampasan, perampokan, pembunuhan, penjudian, dan seterusnya ada di sana. Begitu Islam datang, menjadi damai sejahtera. Sedangkan ketika Kristen itu akan hadir, diawali dengan pembantaian demi pembantaian. Pertama yang dibantai Yesus dulu. Setelah Yesus dibantai, murid-muridnya dibantai. Habis itu dianut oleh Roma, Kekaisaran Roma. Kekaisaran Romawi menyebarkan kemudian agamanya dalam otoriter. Secara otoriter melalui gereja, instruksi gereja. Penguasaan wilayah dengan instruksi gereja di mana-mana. Kau harus paham itu. Agamamu itu berdiri atas titah perintah yang berasal dari gereja. Dan gereja adalah pemegang kemudian pucuk pemimpin yang paling tertinggi dalam suatu wilayah kekristenan. Bukan presiden, tapi siapa yang memimpin gereja tertinggi, itulah yang kemudian memiliki wewenang. Paham itu? Kerajaan Belanda masuk ke Indonesia melakukan penjajahan atas instruksi gereja. Jangan sok cantik kau, jangan sok paten. Setelah Indonesia ini merdeka, umat Islam penduduknya, kamu tahu berapa jumlahnya? 80, 90-an tadinya. Ketika masuk orang-orang China, kemudian PKI berpindah ke Kristen, baru bertambah angka kalian itu. Tadinya hanya 3%. Awal-awal Indonesia merdeka itu kalian itu jumlahnya hampir 3%. Nanti setelah kejadian G30 SPKE, baru kemudian PK1 itu berpindah semua ke agamamu. Baru jumlahmu agak meningkat. Sekarang, kamu sok paten mengatakan ajaran kasih. Pret. Apa yang kasih dari Kristen itu? Mana tunjukkan ajaran kasihnya? Ada. Ketika penjajah masuk ke Indonesia, apa yang Kristen lakukan? Berdasarkan Bibelnya, kasihi musuh. Musuh itu adalah penjajah, tapi bagi Kristen itu harus dikasihi. Apa yang terjadi ketika agamamu mengasihi penjajah? Kau membunuh dia? Kau menyerang mereka? Tidak. Yang kau lakukan adalah menerimanya, mencium tangannya, mencium kakinya, memeluk dia. Memberikan hartamu, memberikan istrimu, memberikan anak-anakmu. Karena kau mengasihi. Kalau Islam tidak. Islam mana ada mengasihi musuh? Yang namanya musuh itu Satan. Satan itu iblis. Ya musuh ya harus diberlakukan seperti musuh. Musuh kok dikasihi? Nah ini. Jadi jelas agama Kristen tak ada hubungannya dengan dalil-dalil firman Tuhan yang ada dari kitabnya agama Yahudi, dan tidak ada hubungannya dengan sabda yang terlontar dari mulutnya Yesus. Kristen adalah komunitas sendiri yang berdiri di luar agama Yahudi, yang kemudian mengambil dan menjiplak terjemahan kitabnya agama Yahudi, lalu mereka mengkanonkan kitab-kitab yang sesuai dengan kehidupan kepercayaan orang-orang Roma Yunani, maka lahirlah kemudian agama Katolik. Kristen berdiri, Katolik berdiri bukan atas perintah Yesus. Katolik berdiri hanya mengambil tragedi pembunuhan terhadap Yesus untuk mengajarkan orang-orang bahwa dosamu yang mencuri, merampok, membunuh itu sudah ditebus loh. Dengan cara apa bang? Kau terima Kristus yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan muda, selesai. Paham kau? Jadi sekali lagi saya katakan, satu-satunya agama yang berdiri di atas pembunuhan hanyalah agama Kristen. Silakan. Ya, oke, baik Bang Suma. Abang Suma mengatakan bahwa agama Kristen itu berdiri di atas kejahatan. Cuma itu salah. Ya, kita kalau mengatakan sesuatu, kita harus tahu tentang isi daripada sesuatu yang kita katakan. Ya. Kamu mengatakan bahwa ajaran Kristen berdiri di atas kejahatan, sedangkan ajaran Kristen ini disebar luaskan ke seluruh dunia itu oleh para murid-murid Yesus. Mereka tidak menyebarkan itu dengan kejahatan, ya. Sampai murid-muridnya Yesus bahkan Rasul Paulus juga dibunuh, ya, dianiaya
dianiaya para pengikut-pengikut, murid-murid Yesus yang mereka rela menyebarkan ajaran Yesus itu, tetapi mereka tidak mau membantah, mereka tidak mau ngelawan. Karena mereka itu menyebarkan agama Kristen ini dengan kasih, ya, bukan dengan pedang, ya. Kemudian kamu mengatakan Yesus mati, ya, itu ya bahwa karena kejahatan. Orang-orang yang membuat kejahatan untuk membunuh Yesus itu bukan orang-orang Kristen, ya, itu adalah orang-orang jahat, ya. Kau mengatakan hal itu, saya udah bantah tadi, ya, bahwa Yesus itu sebelum dia mati dia sudah Tuhan. Dari lahir saja malaikat menyatakan bahwa dia Tuhan. Bukan dia harus mati dulu, dia harus bangkit dulu. Ya, kamu membawa penekanan Paulus tentang jemaat di Roma. Ya, Paulus menekankan kepada jemaat di Roma bahwa ingat bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan bagi kita. Itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, sebenarnya kita itu mengatakan hal itu, harus kita berpikir ajaran Yesus itu disebarkan atas kasih, ya. Makanya orang-orang yang menyebarkan ajaran Yesus pertama kali adalah murid-muridnya. Mereka rela mati, mereka itu disalib, ya, ke bulak-balik, ya, dipanggal kepala mereka karena mereka itu menyebarkan ajaran Kristen itu pertama dengan kasih. Itu yang harus kamu tahu. Yang seharusnya kamu itu pelajari bagaimana keyakinan kamu itu disebarkan dengan kekerasan. Ya, jujur aja Abang Zuma, ya. Harusnya kau itu mendalami kitabmu itu. Bagaimana keyakinanmu itu disebarkan, ya. Makanya sesuatu yang disebarkan dengan kejahatan, ya, tidak bisa kita menutupi. Kamu harus tahu bahwa yang disebarkan dengan kejahatan itu adalah keyakinanmu itu. Oke, Bang Juma, saya tidak panjang lebar karena percuma aja, ya. Baik, ya, karena tidak ada datamu. Memang. Jadi gini, lagi-lagi kau melakukan penipuan di sini dengan membawa-bawa murid Yesus. Murid Yesus itu bukan Kristen. Dan murid Yesus menerima pesan dari Yesus, jangan ke bangsa lain. Catat itu dulu. Pisahkan antara murid Yesus dengan murid Kristus. Murid Yesus hanya berkeliling di tanah Galilea untuk mengajarkan kemudian konsep kasih kepada Bani Israel. Apa konsep kasih itu? Mentaati segala perintah Tuhan dan mentaati segala perintah Yesus. Itu kasih bagi mereka. Sedangkan perintah Kristus itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Jadikan, itu perintah, penekanan. Kalau tidak kau jadikan, kau dihukum. Kamu harus belajar banyak. Di dalam keadaan yang ada tercermin dalam kitabmu, pada masa itu, pendiri agamamu pun sudah dikatakan bahwa orang-orang Yahudi meneriakkan kemudian tentang pendiri agamamu ini, bahwasanya dia itu adalah orang yang penyesat. Dikatakan kemudian orang-orang Yahudi pada zaman itu mengatakan bahwa Paulus ini adalah orang yang memiliki penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Kristen. Itu pendiri agama itu, penyesat seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Itu dalil. Nah, sekarang kamu ingin mengatakan bahwasanya agama Kristen itu disebar dengan kasih? Hah? Disebar dengan kasih, maksud lo apa? Agamamu masuk ke Nusantara ini dengan kasih. Yang mendirikan gereja di Nusantara ini penjajah. Yang membuat lembaga Bible pertama kali di Nusantara ini penjajah. Yang memperkenalkan Tuhan bernama Yesus itu di Nusantara ini penjajah.
Yang memperkenalkan kemudian gereja di Nusantara ini adalah penjajah. Yang mengajarkan Bible di Nusantara ini adalah penjajah. Yang memasukkan kemudian yang disebut senjata, bom, nuklir di Nusantara ini itu penjajah. Dan yang melakukan pembunuhan massal di Nusantara ini itu adalah penjajah yang notabene-nya beragama Kristen. Secara agama, tak ada kemudian Yesus mengajarkan kasih berlandaskan Kristen. Secara agama, Kristen mempraktikkan isi di dalam kitab terkait dengan penjajahan, perampasan hak, dan seterusnya. Dan secara biblika, di dalam kitabmu, ancaman pembunuhan-pembunuhan itu minimal saya kelompokkan menjadi 23 kelompok pembunuhan yang terjadi di dalamnya. Saya urai samamu pelan-pelan, nanti kau tinggal tanggapi. Di dalam Bibelmu sebagai pegangan hidupmu, di situ dicontohkan bagaimana Tuhan membunuh pengikut yang baik hanya karena teledor. Anda boleh lihat di dalam kitab saudara, diceritakan bagaimana di dalamnya adanya pengajaran yang hanya oleh karena orang itu tidak kemudian melakukan sesuatu yang berkesesuaian dengan perintah Tuhan, lantas dibunuh dengan sadis. Saya bacakan dalilnya samamu. Ketika mereka sampai ke tempat pengirim dak Naikon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Tuhan, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah amarah Tuhan terhadap Uzza, lalu Tuhan membunuh dia. Di sana karena keteledorannya ia mati, dan di sana dekat tabut Tuhan itu karena teledor dibunuh. Mati karena penasaran. Jadi karena penasaran, Tuhan ini penasaran, maka Tuhan melakukan pembunuhan. Dalam kitab Samuel, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan yang suci ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Jadi di situ dalilnya Tuhan melakukan pembunuhan hanya karena Tuhan penasaran. Lalu di dalam 2 Raja-Raja, Tuhan kemudian mengajarkan pembunuhan terhadap anak-anak kecil hanya gara-gara mengejek. Lalu kemudian di dalam Keluaran 31 nomor 14 dan seterusnya, perintah Tuhan membunuh orang-orang yang kemudian melanggar hari Sabat. Bilangan 1, perintah membunuh orang-orang yang memasuki ruangan suci tabernakel. Roma 1 nomor 27, perintah membunuh waria. Bunuhlah atau hajarlah, lenyapkanlah pemimpin dari agama lain. Ulangan 13 nomor 1 sampai nomor 5. Bunuhlah siapapun yang menghina nama Tuhan. Imamat 24 nomor 10 sampai nomor 16. Kemudian bunuhlah pengikut agama lain. Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 12. Kemudian bunuhlah istrimu di malam pengantin jika ia tidak perawan. Ulangan 22 nomor 20 sampai 21. Bunuhlah isi kota jika satu orang saja terdapat beragama lain. Ulangan 13 nomor 13 dan seterusnya. Perintah-perintah seperti ini saya kelompokkan ada 23 kelompok. Saya lanjutkan sedikit lagi. Bunuhlah manusia atau seorang anak jika mengaku sebagai seorang nabi. Zakaria 13 nomor 3. Bunuhlah orang yang tidak percaya kepada Tuhanmu. 2 Tawarik 15 nomor 12 sampai 13. Bunuhlah manusia yang beragama lain. Keluaran 22 nomor 20. Bakarlah anak gadis perempuan yang melakukan seks sebelum nikah. Imamat 21 nomor 9. Bunuhlah manusia yang main serong yang berzina. Imamat 20:10. Bunuhlah orang yang kemudian bersumpah atau menyumpahi orang tuanya.
Imamat 20. Bunuhlah anak yang memukul orang tuanya. Keluaran 21. Bunuhlah kemudian dukun, paranormal, dan seterusnya. Imamat 20. Bunuhlah waria. Imamat 20 juga. Banyak dalil. Sekelompokkan menjadi minimal 23 kelompok. Perintah membunuh dalam kitabmu. Dalam kitabmu tuh. Nah, Anda mengatakan Yesus itu sang firman, bukan? Dan sang firman itu adalah Yesus itu sendiri, bukan? Dan Tuhan yang adalah sang firman itu awalnya bersama-sama dengan Tuhan, bukan? Berarti Yesuslah yang memerintahkan bun-bun di dalam perjanjian lama yang ada di dalam kitabmu yang kau ambil dari terjemahan agama lain. Saya tahu kau kabur, kau pasti nggak tahan mendengarkan. Oke? Jadi jelas, sekali lagi saya katakan, semasa kami belajar, kami menemukan data ternyata untuk itulah Yesus mati agar Kristen bisa memenuhi keinginan untuk memiliki Tuhan bernama Kristus. Roma 14 nomor 9. Saya kira tema ini terlalu berat untuk saudara Kristen. Mending diganti aja. Siap, Guru, ndak ganti pakai tema apa? Terserah aja, kasihan Kristen, nanti nggak ada yang mau naik. Ya, ini agak Kristen Aceh ini. Terlalu kita bongkar isi dapurnya, nanti kan kasihan. Siap. Ya, Kristen Aceh, dibuka mute-nya, Bro. Saya mau melihat siapa Tante Melki diskusi dengan Dinda Ardiansa. Naikkan aja lagi nanti. Ada itu Tante Melki. Halo. Ya, halo. Informasi terakhir, tadi temannya nelpon saya. Tadinya Pak Melki, Tante Melki ini mau nengok orang yang kecelakaan, ternyata endingnya dia yang dirawat. Gitu. Oh gitu. Iya. Dan dengar-dengar dia istrinya ini Christian Jupri. Mudah-mudahan saya keliru. Nggak boleh nggak boleh itu rumah sakit disiarkan di sini. Pegang kameranya. Nggak boleh itu, Mel. Kenapa itu Tante? Mana si Yosep? Kabur. Kabur, malu dia. Ini Malu ada lah Kristen pasti. Aceh ini. Tante Melki diam dulu ya. Nanti Tante kerasukan di situ, di rumah sakit. Ya, silakan Bang Kristen, ini Kristen Aceh. Tidak boleh siarkan rumah sakit ya. Nggak boleh loh itu. Ya, Privasi selamat rumah sakit malam. itu nggak boleh. Dari Kristen Aceh. Apa kabar? Malam. Baik. Kiban Habah. Iya. Meraba. Ya, boleh saya bertanya enggak kepada Bang Juma yang super wow ini? Kira-kira Boleh. Yang penting siap Topiknya ajaran ditanya. kasih nggak boleh melebar. Topik ajaran kasih nggak boleh melebar. Bang Mana-mana. Juma, saya mau tanya sesuatu kepada Anda. Apakah ajaran Anda Islam itu memuliakan perempuan itu secara adil? Ya. Oh iya. Bisa dijawab Itu nggak dapat. kira-kira Bang Juma? Iya dong. Iyalah. Apanya yang coba? Ya, kamu jelasin dong. Apakah Al-Quran ajaran Islam sudah itu menjelaskan memuliakan perempuan? Iya dong. Iya dong. Kan kita lihat kan, Zalikal kitabu la pernikahan raiba fihi anak. hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa berarti laki dan perempuan, kena semuanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang beriman, mereka laki perempuan. Tidak ada pembedaan. Di Islam laki perempuan nggak ada bedanya. Jadi Islam berlaku adil terhadap wanita dengan laki-laki. Semuanya di hadapan Allah tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Adil. Nah, saya ingin balik nanya kepada saudara. Tuhan
Kristen pernah turun ke bumi dalam rupa laki-laki. Apakah adil ketika kemudian ada Tuhan laki-laki tanpa ada Tuhan perempuan? Silakan Anda jelaskan kepada saya, di mana letak adilnya Tuhanmu ketika dia menampakkan diri di atas muka bumi dalam rupa laki-laki, tetapi dia tidak menampakkan diri dalam rupa perempuan. Dan ketika Tuhanmu menampakkan diri dalam bentuk perempuan, apakah Tuhanmu akan berubah nama menjadi Yesus Wati atau Silsilia Rantang Popoh? Coba kau jawab, silakan. Oke, ya Bang Juma Pungo, lo jawab si Adbe, ya. Tapi nanti akan saya tanggapin itu ya. Oh, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab Ya, dulu nanti akan pertanyaan saya tanggap. saya. Jawab dulu pertanyaan saya dong. Kak, bek merangak Kak Juma. Jawab dulu dong. Pertanyaan saya dulu kau jawab. Kak, Kan beda saya gajinya. saya kasih dalil tadi. Saya sudah kasih dalil. Perempuan Mana laki-laki pula jawab, bertakwa Ino. sebagai Udah lu, laki-laki. Dedi, jawab lu. Sekarang kau jawab. Kalau Iya. Tuhanmu itu adil terhadap perempuan, kenapa tidak turun dalam rupa perempuan juga? Dan Nah, kalau itu dia gampang turun, itu. apakah namanya Yesus Wati atau Silsilia Rantang Popoh? Jawab. Lo jawab si Ad. Kak, sabar Kak. Jadi kau harus tahu dulu ya Juma ya isu pernikahan anak, poligami, itu warisan yang tidak adil Jawab dia. Enggak jawab. Kak, gimana le? Ada jawab kakak, mumang ada jelas Kak Juma. Mana jawabanmu mana? Mana jawabanmu? Nah, kau jawab tuh, nanti saya akan jawab. Saya sudah jawab Gampang pertanyaanmu. jawab tuh. Sederhana, Alah. sederhana Kau tak paham kau. Mana jawabanmu mana? Mana jawabanmu? Ya, Ayo. tidak ada Belum keadilan untuk memuliakan perempuan. belum lagi ketika kemudian di surgamu. Oke? Laki-laki semua berubah menjadi perempuan. Kenapa Oke, jawab perempuan aja. tidak berubah menjadi laki-laki? Ayo, ayo. Kita paham ke Juma. Laki-laki semuanya menjadi Bek mempelai bangai. wanita. Terus wanitanya mempelai apa jadinya? Harusnya wanitanya menjadi mempelai laki-laki dong. Terlalu diistimewakan laki-laki ini. Tuhannya turun, jadi laki-laki. Ketika naik ke langit ke surga, jadi laki-laki. Masuk surga, dia tetap laki-laki. Laki-laki semuanya menjadi mempelai wanita. Wanitanya nggak pernah dianggap. Harusnya turun Tuhanmu kalau menghargai wanita. Turun dong. Nama saya Yesus Wati. Atau paling tidak dia mengatakan, perkenalkan nama saya Silsilia Rantang Popoh. Saya adalah Allah yang turun dalam wujud perempuan. Karena tahun kemarin kan sudah ada yang laki-laki. Jip kupi le Kak Juma. Jip kupi be aku adalah bangai. Tuhan yang turun ke bumi dalam Pajan rupa kah drong wanita. ku Aceh ha. Begitu. Be bangai tak Kak Jino. Begitu dong. Alah. Harus Ngotak, adil Kak. terhadap wanita dong. Masa ada Tuhan laki-laki, tak ada Tuhan perempuan? Mana adilnya? Katanya Anda mentafsirkan kitabnya Yahudi. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar kita. Katanya serupa dengan gambar manusia. Manusia itu dua gambar. Ada gambar laki, ada gambar perempuan. Nah, mana Tuhan perempuanmu mana? Mana Tuhan perempuanmu? Mana? Siapakah kamu Tuhan? Akulah Yesus Wati yang kau gombal. Harusnya ada kayak gitu dong. Biar adil dunia ini. Tuhan turun kok cuman laki-laki. Perempuannya mana? Mana perempuannya biar adil? Bagaimana adil? Kau poligami ya mana?
Mana Kau coba, jerangkan mana dulu coba? secara ilmiah. Mana? Secara ilmiah justru saya Pernikahan bertanya, anak, coba. Mana? Poligami. Ayo. Coba. Kini Mana? bale. Karena Mana? mumpum Mana? kah Juma. Mana coba, Tuhan mana lo. coba? Mana Tuhan perempuan mana? Yang adil dong. Yang adil dong. Berbicara mengenai poligami. Oke? Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18 nomor 29, nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Matius 19 nomor 29. Orang yang kemudian meninggalkan istrinya karena aku akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di kerajaan surga. Orang yang hari ini tidak membolehkan poligami sama dengan orang yang melegalkan persinahan. Sekarang, saudara mengaku Kristen Aceh. Ketika Anda menemukan perempuan di luar rumah Anda, dan perempuan itu juga mau kepada Anda, tidak ada yang bisa menghalangi. Istri Anda tidak perhatikan, istri Anda tidak melihat Anda. Di luar Anda bebas. Entah itu teman kantor, istri di rumah sudah didoktrin. Sayang, iya papa. Kita kan Kristen sayang. Ya papa, di Kristen kan tidak boleh poligami. Ya papa, jadi aku akan tetap mencintaimu. Aku akan tetap setia samamu. Tidak mungkin aku menduakanmu. Karena dalam agama kita cukup satu istri. Aku percaya papa. Begitu dia keluar rumah nih, di belakang bini, perempuan juga datang sama dia. Perempuan itu juga suka sama dia. Apa yang terjadi? Ketika laki sama perempuan saling suka dan tidak boleh dua istri, apa yang terjadi? Zina. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Kristen. Dari semua strata kehidupan mereka. Terus kau benarkan itu poligami. Itu Macam mana kau real. ini? Itu fakta real. Sekarang pertanyaan saya samamu, ketika kau bernafsu selain daripada istrimu, apa yang kau lakukan? Apakah poligami itu adil menurut kau, Juma? Saya tanya samamu. Kau jawab itu. Ketika kemudian, dengar. Nanti saya ajarin ya. Ketika kemudian kamu keluar rumah, bernafsu sama wanita lain, apa solusinya? Karena itu kontrak. Itu tidak mungkin kau mengatakan, aku tidak nafsu sama wanita lain loh. Kenapa ya? Pret, binatang. Sesama kau kepada kambing aja kau nafsu, apalagi sama wanita. Itu cuman alat untuk mengelabui bini. Karena tidak ada perintah di dalam kitabmu untuk satu istri. Itu nggak ada dalilnya di Bible, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Dan tidak ada larangan poligami di dalam Bible, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Saya berhenti jadi apologet Islam kalau ada Kristen di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan larangan poligami di dalam Bible. Saya berhenti menjadi apologet Islam kalau ada perintah di dalam Bible untuk orang Kristen cukup satu istri. Hari ini juga saya bubar dari apologet Islam. Kristen Aceh, silakan kau sebutkan kitabmu. Kitab mana, bab berapa, nomor berapa yang menyatakan di dalam Kristen cukup satu istri. Tunjukkan kepada saya. Ya, Juma. Silakan. Saya juga akan masuk Islam, Juma, kalau ada ayat yang menyatakan mendalilkan bahwa poligami itu adil, Juma. Coba mana? Saya minta dalil. Saya minta dalil perintah. Oke lah, poligami tidak adil. Oke. Menurutmu poligami tidak adil? Oke, bos. Tolong kau tunjukkan sekarang dalilnya cukup satu istri dalam agama Kristen. Silakan. Satu dalil aja. Kalau ada, saya bubarkan apologet Islam Indonesia. Silakan. Nih tantangan buat lo. Disaksikan oleh 3.000 mata memandang. Kau buat video saya ini, kau abadikan video saya ini. Ketika nanti kau belajar Bible dan ada data di dalam Biblemu cukup satu istri, tagihkan kembali kepada Bang Suma. Bubarkan apologet Islam Indonesia. Ternyata di Bible saya ada perintah cukup satu istri. Silakan. Kau tunjukkan. Ini kesempatanmu. Kalau tidak ada perintah cukup satu istri
dan kamu dilarang untuk menikah lagi, berarti yang kau lakukan selama ini adalah prot di belakang bini lo. Kalau kami nggak boleh. Ketika kami inginkan perempuan lain, kami datang kepada bini kami. Ibu, bolehkah saya nikah lagi? Kalau kamu datang ke binikmu, ibu, bolehkah saya prot sama wanita itu? Karena saya pingin kali, tapi nggak boleh 2 istri. Pret! Mana dalilnya cukup 1 istri kita? Mana? Tidak ada yang dipisahkan. Tidak ada yang dipisahkan. Kecuali Bukan itu yang ku minta. kematian, Juma. Tidak ada. Bukan itu yang ku minta. Poligami. Itu bukan poligami Karena itu. mumpuk, Hei, itu Juma. bukan berbicara mengenai Karena carong, 1 Kak. istri. Hei, itu bukan berbicara cukup 1 istri. Itu bukan berbicara cukup 1 istri. Juma. Dalilnya di dalam kitabmu jelas. Tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Tidak ada. Tidak ada juga perintah cukup 1 istri di Bible. Jadi jangan kau mengatakan agamamu itu sok paten. Jangan. Jangankan banyak istri di Kristen, lobang pantat sesama laki-laki pun dibolehkan dalam gerejamu. Paham kau? Jangankan lobang pantat laki-laki di gerejamu, disahkan, dengan kelamin anjing pun boleh di dalam gerejamu. Paham kau, Dek? Paham kau? Tidak ada yang dipersatukan, yang dipisahkan kecuali kematian, Juma. Apa Karena itu? mumpuk Itu bukan 1 poligami istri. masukkah? Itu bukan 1 istri, Dek. Masukkah kibane? Itu bukan 1 istri, Dek. Satu-satunya ayat suci Al-Quran yang melarang dan mengatakan cukup 1 istri itu cuma di Islam. Fawahida. Maka cukup 1 istri itu hanya ada di Islam. Cukup 1 istri itu perintahnya hanya ada di Islam. Sekarang cukup 1 istri ada nggak di Bible? Tunjukkan dalilnya. Masuk bantah ayat Mana poligami. dalilnya? Dalil Mana ayat dalilnya poligami. di Bible Kapan? cukup 1 istri? Mana? Dalam Balik, Al-Quran Juma. cukup 1 istri. Apa kau pakai bahasa Aceh apa? Apakah bisa menutupi aib agamamu dengan kau berbahasa Aceh? No. Dalam agamamu apapun boleh, dalilnya jelas ada. Perintah dan juga legalitas untuk menjadi gay ada dalilnya, menjadi lesbi ada dalilnya di kitabmu. Dan saya bisa tunjukkan itu, Cok. Saya bisa tunjukkan. Di agamamu boleh apapun. Sesama gay boleh, sama lesbi boleh. Dan saya bisa menunjukkan dalil itu. Kalau kau minta, saya tunjukkan. Tapi kalau belum, kurahasiakan dulu. Tapi ketika saya minta dalil cukup 1 istri di Biblemu, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bodat. Kau tidak bisa menunjukkan dalil itu, bah. Kasihan kau kan? Perintah kemudian untuk jangan poligami mana di dalilmu? Di kitabmu? Kecil Ada nggak? kali pertanyaan kau, Juma. Kau Tidak. belum Sekarang menguasai semua kitab mana itu, tunjukkan? Juma. Tunjukkan perintah cukup Ya. 1 istri di Bible mana? Kau tidak memahami itu, Juma. Karena Silakan moderator minta ke dia. Saya sudah bosan sama dia. Minta dalilnya, kalau tidak ada lemparkan ke Karena mereka. bisa Ngapain jawab, Kak dipertahankan? Juma. Di dalilnya Kamu nggak bisa jawab. gini. Saya minta ke Kalau gurunya. yang nggak bisa jawab, saya bernarasi dari tadi dan saya minta dalil di agamamu. Mana perintah cukup 1 istri? Mana perintah jangan poligami? Ada? Kau tunjukkan Ada? dulu dalilnya. Poligami itu adil, Juma. Akan saya tunjukkan. Saya akan Mana coba? tunjukkan, Juma. Mana perintah di dalam kitab kami dikatakan kalau kamu tidak bisa adil, cukup 1. Fawahida. Itu dalil dalam Al-Quran. Dan kalau kamu tidak bisa adil, kata Allah, fawahida, maka cukup 1 kalau kamu tidak bisa adil. Nah sekarang kau tunjukkan kepada saya perintah cukup 1 istri di Kristen. Kalau ada di dalam agama Kristen dalil di Bible perjanjian lama perjanjian baru, saya Bang Suma hari ini juga akan menutup Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tunjukkan sekarang. Larangan poligami ada di Bible, maka Yayasan Apologet Islam Indonesia saya tutup hari ini juga. Kau tunjukkan sekarang kesempatanmu. Ini kesempatan. Saya kasih kamu waktu 10 menit. Kalau kau tidak sanggup kemudian menunjukkan, berarti ketika orang Kristen tidak dilarang berpoligami, orang Kristen tidak ada perintah cukup 1 istri,
berarti Kristen ini hanya tipu-tipu, cukup satu istri, tapi di belakang istri berlaku kayak binatang. Makanya sumber penyakit AIDS itu adalah negara yang penduduknya mayoritas Kristen. Makanya penyakit HIV, penyakit kemudian gay, penyakit lesbi, penyakit bersetubuh dengan binatang, itu sumbernya berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Kenapa? Karena di dalam agama Kristen tidak ada larangan berapapun jumlah istri boleh, dan tidak ada larangan kemudian dalam Bible itu untuk berpoligami. Bahkan nih, tak kasih data bagi Kristen yang masih bisa waras. Sebut data, nama surah, nomor babnya dan nomor ayatnya. Saya sebutkan. Lukas 18, nomor 29, nomor 30, Yesus mengajarkan, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia boleh mendapatkan istri berkali lipat ganda. Tuh, hei Kristen dengok. Itu dalil, saya sudah tunjukkan samamu. Yesus membolehkan poligami tanpa batas. Itu dalil. Paham kau, Dek? Paham kau? Iya, cuma. Nah, sekarang tugasmu, ingat tugasmu. Tinggal 8 menit. Juma, tinggal 8 ya. menit. Tinggal 8 menit. Saya menunggu dalil 8 menit lagi. Dalilnya dalam Kristen larangan poligami dan cukup satu istri. Silakan. Bagaimana dengan surat An-Nisa ayat 3, Juma? Silakan kau tunjukkan dalil kitabmu. Jangan kau menyerang di saat kamu tak sanggup melakukan apa-apa untuk membela akidahmu. Jangan kau menyerang agama lain seketika agamamu tak mampu berkutik di hadapan agama lain. Yang saya minta larangan poligami, mana dalilnya? Yang saya minta kemudian cukup satu istri, mana dalilnya? Kalau tidak ada larangan cukup satu istri, lalu apa dasarmu mengatakan poligami itu dihujat? Kalau Yesus mengajarkan poligami, lalu apa dasarmu kemudian untuk mempertanyakan poligami itu? Apa? Bagaimana dengan surat An-Nisa? Tidak ada hubungannya dengan surat An-Nisa. Itu justru mengatakan fawahidah wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Dengarkan ayat selanjutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Dengarkan kata ini. Tajwid kau salah itu tajwidmu. Fawahida. Kau mengerti arti fawahida? Kau mengerti? Hah? Kau mengerti enggak itu kata fawahida apa maksudnya? Apa artinya? Apa maknanya? Kristen aneh. Kristen aneh. Kristen yang tidak ngerti Bible. Kau ngerti nggak dalil yang kau sebutkan tadi itu? Di situ Al-Quran mengatakan, kau bagusin dulu tajwidnya. Kau baca tajwid. Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Itu kalau tidak berlaku adil, perintah dalam Al-Quran cukup satu istri saja. Sekarang bandingkan dengan agamamu. Adakah perintah cukup satu istri? Tidak ada. Kalau ada dalil cukup satu istri di Kristen, sekali lagi saya katakan, yayasan besar yang paling disegani oleh Kristen di dunia adalah API, Apologet Islam Indonesia. Sebagai ketua pembina, hari ini saya nyatakan tutup kalau ada dalilnya cukup satu istri di Bible. Silakan. Yuk. Tinggal 5 menit lagi waktumu. Kalau tidak ada, kau mempermalukan agamamu. Mana? Mana coba dalilnya? Coba mana dalilnya? Mana dalilnya satu istri di agamamu? Dalilnya? Iya, nanti akan saya jelaskan di jangan nanti, jangan nanti sekarang. Sekarang. Saya sudah membaca dalilnya.
Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu tidak sanggup Kita lama berlaku di Mesir, adil, Juma. Kita lama di Mesir, Juma. Cukup satu saja. Di sini perintahnya apa? Kalau tidak bisa berlaku adil, di sini perintahnya berapa istri? Kristen bodoh. Kalau di situ dikatakan tidak bisa berlaku adil, maka cukup berapa istri? Ayo, Kristen bodoh, Kristen tolol, Kristen bahlul, Kristen bahlul. Di dalam Al-Quran yang kau tunjukkan tadi itu, kalau dia dikatakan tidak bisa adil, cukup berapa istri? Kristen dongok. Kristen dongok. Manusia yang lahir dari sperma babi. Berapa di situ? Kristen dongok. Kabeh pegalagengnya, Juma. Bahlul. Di situ dikatakan kalau tidak bisa berlaku adil, cukup berapa istri? Pegalagengnya, Kak Juma. Berapa istri? Tak bisa kau jawab, bukan? Jelas Al-Quran hanya menekankan satu istri. Sedangkan di agamamu tidak ada dalilnya, cukup satu istri. Mana dalilnya? Ayo. Kau hadirkan pendeta tersohor. Pendeta tersohor di atas dunia ini kau tampilkan, hadapkan ke saya. Suruh tunjukkan cukup satu istri di hadapan saya untuk orang Kristen. Untuk orang Kristen, silakan kau tunjukkan kepada saya. Untuk jemaat Kristen itu tunjukkan di mana. Kububarkan ini apologet Islam ini yang kau segani ini. Yayasan yang paling kau segani, apologet Islam Indonesia, akan saya bubarkan kalau Kristen mampu menunjukkan perintah mutlak di dalam Bible cukup satu istri untuk jemaat Kristen. Itu di mana? Malu dia Gurunda, gak bisa jawab. Malu dia Malu dong. Malu dia. Bisa paman, tidak bisa paman. Gak bisa jawab. Malu dia. Kita lulusan Mesir, Juma. Malu. Ya, nanti di perjanjian lama akan saya jelaskan, Juma. Ya. Mau di perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian akhir, perjanjian apapun itu, kau tunjukkan sekarang. Ya usah kau banyak ngomong, jangan kau pakai cara Paulus di hadapanku. Saya sudah kasih kau waktu 10 menit loh. Ayo, mana dalilnya? Dalilnya mana? Ayo dong. Biasanya saya langsung ini Gurunda. Matius 2 berapa? Matius berapa tadi, Bang Kristen? Anda nyebutkan Matius 2 berapa? Matius 21. Betul nggak? Tadi saya dengar Matius 21, Bang Kristen. Betul nggak? Langsung gitu Gurunda. Malu. Betul nggak Matius 21 tadi? Anda mengatakan gitu. Halo, Juma babi. Malu dia. Tunggu dulu. Emosi. Tunggu dulu, saudara. Jangan emosi dong. Malu dia, malu. Penyakit AIDS itu dari Kristen. Kau tahu? Gay itu dari Kristen. Lesbong itu dari Kristen. Kau tahu? Satu-satunya agama yang membentuk kitab suci kitab suci. Satu-satunya agama yang membentuk buku panduan untuk jemaatnya khusus gay itu agamamu. Bible gay. Nabi Lut kau bantai itu, Juma. Nabi Lut, Juma. Kiban le, Nabi Lut kiban. Malu nih, memakai nama Aceh berharap bisa dapat simpatik. Pret, kau tidak akan pernah bisa goyangkan Aceh. Belanda aja nggak bisa masuk ke sono, nggak bisa. Sakit hati lu kan? Sakit dong hatinya. Ternyata dalam agamanya tidak ada larangan poligami. Dan ternyata dalam agamanya tidak ada perintah cukup satu istri. Sebenarnya ada dengan Al-Quran. Dia cuma nggak nemukan ada di perjanjian yang akan datang. Ada di perjanjian yang akan datang. Belum dibikin. Ya itu. Belum dibikin. Oh, pantasan di barat sana hidup mereka laki perempuan kayak binatang. Anak binatangnya kau Juma. Ada yang marah-marah Gurunda. Gimana, Dek? Ada yang marah-marah Gurunda. Ada yang marah-marah itu. Ngamuk dia. Hantamkan kepala ke tembok, Bang. Ternyata agama Anda memalukan. Ternyata agama Anda memalukan. Tidak ada larangan poligami di Bible ternyata, weh.
Dan tidak ada perintah cukup satu istri di Bible, weh. Walama, ada sebuah data yang akan saya suruh Dinda Ardi membacakan ajaran di dalam agama Kristen yang sangat sadis dan sadis. Kita berbicara mengenai data. Kalau kita minta data tidak dikasih sama dia karena memang malu, tidak ada datanya. Larangan poligami di dalam agama Kristen. Halo Juma. Itu tidak ada. Tidak ada kemudian data di dalam agama Kristen untuk berpoligami. Nah, Dinda coba bacakan Galatia 3 nomor 26 29. Nah, kita dengarkan ya. Dalil inilah yang digunakan oleh orang barat sehingga melegalkan gereja spesial untuk gay, Bible untuk gay dan lesbong. Oke, Gurunda. Galatia 3. Tenangkan dirimu. Galatia 3 26 29 ya, Gurunda. Yes. Oke. 26 sampai 23. 26 sampai 29. Galatia 3 26 29. Galatia 3. Iya. Tidak dong, yang dulu itu kan bahasa Indonesia. Itu kan bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia, Cahayu. Bukan bahasa asing, bahasa kita. Masa nggak ngerti bahasa kita? Ada aja kau. Sebab, baca Dinda, baca. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jangan dong, kok anak Allah, anak-anak Theos, anak-anak Theos. Iya, sorry. Sebab anak-anak kamu Theos. semua adalah anak-anak Theos. Jangan lemparkan mutiara ke babi. Siap, Gurunda. Gitulah. Afan, Gurunda. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Theos. Oh, ada Halo Juma. Di situ dikatakan kalau kamu sudah dibaptis di dalam nama Kristus, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Kamu semua adalah satu dalam Kristus. Jadi, laki-laki tidak lagi menganggap laki-laki di depannya itu laki-laki. Perempuan tidak lagi menganggap perempuan di depannya itu perempuan. Bisa saja dianggapnya perempuan, laki-lakinya dianggapnya perempuan dan perempuannya dianggapnya laki-laki. Lesbong dan gay, itulah legalitas yang muncul dalam Bible. Halilintar. Halo Juma. Halilintar. Anak haram. Halilintar. Ya, silakan. Sudah waktunya si Kristen bodoh untuk di-kick dari sini karena dia tidak sanggup menunjukkan kemudian. Tidak ada dalil, kau ke neraka saja. Ingat, jangan lupa kau jilat lubang pantatnya pendetamu supaya kau bisa menikmati segala kenikmatan yang ada di bumi ini. Oke? Memang sudah takdir kalian hina. Sudah kalian itu memang takdirnya dihinakan. Kenapa? Dari sosok sembahanmu saja itu sudah terhinakan olehmu sendiri. Sosok kitabmu itu hanyalah terjemahan dari agama lain. Dan agamamu masuk ke Nusantara ini juga karena bla 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 bla. Terima penderitaan lo, terima kesakitan hati lo. Tetap minoritas di Nusantara yang kami cintai ini, karena karakter kalian memang adalah karakter penjajah. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, Apologet Islam Indonesia tidak jadi saya bubarkan. Dengan kata lain, Apologet Islam Indonesia akan berdiri tegak bersama dengan utuhnya negara yang kita cintai ini. Indonesia butuh Apologet Islam Indonesia. Apologet Islam Indonesia butuh negara yang kita cintai ini, Indonesia, tanah air kita. Merdeka! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Biarkanlah mereka para pengikut penjajah meradang mengecewakan diri mereka sendiri. Naik ke sini mengharapkan untuk mempermalukan agama Islam.
Tapi ternyata naik ke sini justru dia mempermalukan dirinya sendiri. Ternyata di dalam kitabnya tidak ada larangan poligami. Dan juga tidak ada perintah cukup satu istri. Justru Bang Soma menunjukkan di dalam Bible ada kemudian perintah poligami itu jelas terindikasi kuat. Dan juga ada larangan itu tidak ditemukan. Dan dibebaskan kemudian mau berpoligami, poliandri, polipantai atau apapun itu suka-suka kamu. Karena pendiri agamanya mengatakan segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu halal. Segala sesuatu boleh dan halal. Itulah agama Aliteng, titisan Kristus yang keluar dari tanah hari ketiga. Saya atas nama, ya silakan. Enggak, Silakan. belum selesai. Maaf, Saya Bunda. atas nama Zulkifli M. Abbas, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, menyatakan sikap Kristen tidak akan pernah bisa menghina Islam. Karena ketika mereka menghina Islam, Bible pasang badan. Silakan Dinda. Islam selalu menang, tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kita akan sebelum ke Bang Leman dan juga Angle Play. Sebentar, Bang Angle Play sebentar. Teman-teman di bawah jangan lupa tetap layar Komal ini agar tetap kuat dan juga di follow ya. Di sini ada Gurunda kita, Gurunda Zuma, di follow akun beliau dan juga ada akun Kian Santang, ada Bang Handi, Pak Peta Lempu dan akun saya. Silakan di follow bagi yang mau, bagi yang nggak mau ya keterlaluan lah, masa follow aja nggak mau gitu kan. Oke, dan juga teman-teman di bawah, terima kasih yang udah kirim-kirim gift kepada guru kita dan semuanya. Semoga berkah selalu dan kita sapa dulu. Di sini ada teman kita dari pihak Kristen. Halo Bang Angel, Bang bisa Adi, bentar, berdiskusi? sebelum ke Kristen, Ya, gimana? Bang Adi tolong beritakan ke moderator di bawah suruh nge-reject yang Muslim dulu, soalnya berat ini HP-nya terlalu banyak. Oh iya, moderator di bawah yang mendengarkan suara saya, minta tolong yang Muslim-Muslim yang minta permintaan naik di reject, atau misal teman-teman Muslim di bawah yang sekiranya sadar diri keluar dulu ya, gitu teman-teman. Oke, dibatalkan dulu permintaan naiknya. Thank you. Kita sapa dulu Bang Angel Pri, bisa diskusi dengan guru kita dengan baik, bisa? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa berdiskusi dengan baik? Bisa berdiskusi dengan baik? Bisa dong. Oke, baik. Silakan Gurunda, kita akan besarkan Gurunda kita dan juga Bang Angel Pri. Silakan berdiskusi dengan baik, karena kalau tidak maka saya akan membungkam mulut Anda di sini juga. Menyampaikan. Silakan Gurunda. Antikristus 666 pengikut Dajjal. Apa Bang? Saya ingin menyampaikan kepada Bang Juma, Antikristus, pengikut Dajjal 666. Oh gitu. Iya. Udah gitu aja Bang? Enggak, saya mau menyampaikan ini ada ayatnya, segera bubar ini. Ya udah itu aja atau saya belum? menyampaikan nih ayatnya. Ya ini saya bacakan silakan. Saya bacakan Oh ya. iya, silakan. Tolong dibuka Bang Juma. Ya jangan minta tolong Bang, jangan minta tolong. Di 1 Abang Timotius 3 ayat 12. 1 Timotius 3 ayat 12. Begini bunyinya. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. 1 Timotius 3 ayat 12. Bang Juma, segera bubar. Tadi udah bersumpah, udah berjanji. Oke, kita 1 bahas. Timotius 3 Kita bahas. ayat 12 dibaca sekarang. Iya, oke, kita bahas. Saudara, di situ tidak berbicara mengenai Karisten. 1 Di situ Timotius 3 berbicara ayat tentang 12. diaken. Saya paham, saya ngerti. Kamu belum lahir, saya sudah hafal Bible. Oke, dia Paham kan kau? haruslah suami dari satu Kau ngerti istri, diaken bukan itu? dua istri. Diaken itu apa? Diaken itu apa? Oke. Diaken. Oke, Diaken itu apa? pengikut Diaken. Kristus semua. Itu pengikut Kristus. Ayatnya ada di ayatnya orang Kristen. Ayatnya ada di Diaken ayatnya itu orang Kristen, bukan di ayat-ayat lain. Pelayan Ya, haruslah 1 suami. Timotius itu Dengar. Ada di Bible. Dengar.
Pelayan, kau ngerti pelayan? Pelayan itu harus berasal dari suami, dari satu istri, bukan jemaah. Oke, Itu pelayan ayat itu tuyul. ada di ayatnya orang Jangan kau Kristen. ajari saya Bible. pengikut Dajjal. Jangan. Jangan kau ajari saya. Saya Kristus orang dari luar 666. agamamu. Saya tidak punya intervensi Penyembah terhadap naga. Bible karena itu bukan imanku. Maka saya berhak kemudian untuk mengartikan sesuai dengan yang sebenarnya. Karena saya tidak ada beban. Kata daikon itu atau diaknokos di dalam bahasa Yunani itu hanya tertuju kepada satu tokoh, yaitu pelayan. Pelayan di tengah-tengah jemaat. Pelayan di tengah jemaat itu harus berasal dari seorang suami satu istri. Tidak boleh kemudian pelayan itu memiliki dua istri. Pelayan. Betul, Yang kan? saya tanya Kristen, jamaah. Oke, Jemaat- itu 1 jemaat Timotius Kristen itu kalian. ada di ayatnya Jangan orang kau ajarin Kristen di saya. Bible, bukan di Jangan- ayat lain. jangan kau Berarti ajarkan mengajarkan saya. Hei. orang Kristen untuk setia kepada satu istri. Tidak ada. Ini berbicara mengenai diaken pengikut atau 66. disken. Diaken itu, hei. Diakonos itu bercerita tentang apa? Pemimpin jemaat. Antikristus. Hei, Ini kamu itu ada berbicara di mengenai Wahyu. pemimpin. Ini berbicara mengenai pemimpin. Pemimpin jemaat itu harus berasal dari tokoh, yaitu Halo suami. Juma. Dari satu istri. Juma mulut kau itu. Dan Oke, segera itu bubar. Kamu udah berlaku. bersumpah tadi. Bebek ayam. Dan itu berlaku hanya untuk selama dia bertugas sebagai Ya, pelayan. itu ayatnya orang Kristen 1 Timotius itu ayatnya orang Kristen. Apakah Udah. itu berlaku Mau untuk tanya apa semua lagi? Kristen? Dengar. Itu ayatnya orang Kristen. Apakah itu berlaku untuk semua Kristen? Itu ayatnya orang Kristen Ayo. karena ada di Bible. Saya tanya, Teng-dong, apakah itu teng-dong, berlaku untuk teng-dong. semua Kristen? Halo, seiman. Teng dong, teng dong, teng dong, teng dong. Itu namanya Diaken orang itu gila. Jangan atau dijilat diakonos lagi, Juma. itu Bahlul, Kalau Juma Bahlul. itu nggak yang tahu saya tanya diri itu. Kristen, jemaat Kristen, Malu kalian dia. yang kutanya, kalian yang saya Kalau tanya itu Islam kalian. itu, kalau Islam Sedangkan itu yang orang diterangkan gila di itu. dalam 1 Timotius 3 nomor 12 itu bercerita tentang diakonos. Diakonos itu adalah pemimpin. Pemimpin jemaat itu kudu berasal dari seorang laki-laki yang istrinya cuma satu. Itu pemimpin. Tetapi setelah dia usai memimpin, apakah masih ada perintahnya? Nehi merica katember jahe. Halo. Tidak ada perintah cukup satu istri di dalam agama Kristen. Tidak ada. Asistennya si Ini Luka. hanya berlaku dia konos itu hanya berlaku Tapi pada yang pelayan. abang Nah, pelayan ini apakah seumur hidup? Tidak dong. Sebelum dia kemudian menjadi pelayan, apakah dia sudah pelayan? Tidak dong. Ayo. Lu malu. Itu gila itu. Malu. Kau yang malu. Malu. Nggak tahu diri kau Malu anjing. karena tak ada dalilnya. Berbeda Halo, Juma. dengan Halo, agama Juma. Islam. Perintahnya menyeluruh. Kalau Islam itu Islam cukup satu itu, istri ciri gitu. Kamu PK1 ya, yang masuk Kristen. Saya mau tanya ini, jangan di mute. Saya mau tanya. Dengarkan, Saudara Leman. Kamu menjadi pengikut agama penjajah itu, Halo, apakah Juma karena orang bilang. tuamu dulu pahlawan atau dia penjilat pantat penjajah? Halo, Jawab. seiman. Jawab. Halo Kristen, jangan lagi berdebat sama orang gila itu. Saudara Leman. Ya, Saudara Leman, saya mau tanya. Saudara Leman, pertanyaan saya, Saudara Leman. Kamu mengikuti agama penjajah, apakah kamu berasal dari anak keturunan pahlawan atau penjilat penjajah? Jawab. Jawab dulu. Kamu menjadi pengikut agama penjajah, apakah kamu keturunan pahlawan kemerdekaan atau kamu itu keturunan penjilat pantat penjajah? Jawab. Termute dia, teman-teman. Ada yang memute-nya.
Apa ini? Tidak bisa didengar suaranya, untuk apa dinaikkan? Turunkan aja. Ya, jadi nggak perlu kau. Nah gitu, ngapain dinaikkan baru di mute? Bahasanya pun tidak bisa didengarkan. Hujatannya kalian lindungi. Hebat juga host saya di sini, hebat. Hujatan Kristen dilindungi dengan di mute. Padahal itu adalah entry point buat pasukan Islam untuk menunjukkan ke Nusantara ini bahwa penjahat mereka itu mereka. Ini host saya setiap ada penghujat di mute. Lucu juga kadang-kadang. Moderator Oke, yang nge-mute. Iya, masih perlu ditatar mereka. Dia nggak ngerti strategi perang berarti. Iya, jangan di-mute, biarkan Kalau mereka mereka menghujat. Biar kalau kedengaran dia sama yang lain. menghujat, ya biarkan aja. Biarkan aja supaya aibnya itu ketahuan. Naikkan lagi sini, naikkan. Karena dia kuliah ini aja suka sekali dia menghujat. Naikkan aja. Leman, kau naik ke sini. Saya mau tanya samamu. Kamu kok agamamu sama dengan agama penjajah? Apakah kakek buyutmu atau orang tuamu dulu ikut berjuang? Kalau ikut berjuang, kenapa seagama dengan penjajah? Artinya kalau kakekmu atau bapakmu itu pejuang, kan tidak mungkin satu tempat ibadah dengan penjajah, iya kan? Nah, maka muncul pertanyaan saya kepada saudara Leman. Saudara Leman, saya mau tanya, kenapa agamamu hari ini? Kenapa agamamu? Siapa memegang Al-Quran? Orang gila seperti kau. Ngerti kau? Pertanyaan saya, kenapa agama sama seperti agama penjajah? Apakah ketika penjajah masuk ke Nusantara, bapakmu menjadi pahlawan? Bapakmu jadi pahlawan atau penjilat pantat penjajah? Coba kau jawab. Cuma Coba kau jawab. uruslah agamamu, jangan urus agama orang lain. Ya. Lah ini agamaku saya urus. Ini agamaku saya urus. Urus agamamu. Ini urusan agamaku. Di dalam agamaku itu diperintahkan berdebat dengan orang-orang zalim. Ya, ini perintah agamaku. Ini perintah agamaku, nggak boleh kau halangi. Ya, saya warga negara. Nggak laku sama Kristen itu. Saya Nggak laku sama Kristen itu anjing. Nggak laku sama Kristen itu. Agamamu yang nggak laku. Agamamu Islam itu. Iya, agamamu nggak laku kalau tidak ada penjajahan. Agamamu mana ada di sini. Sedangkan Muhammad dia kawinkan anak umur 6 tahun. Nggak malu kau itu. Dia suruh kau terus apakah dia memaksa? Apakah dia memaksa kau mengikuti dia? Babi. Apakah kau dipaksa mengikuti dia? Apakah ada orang Islam datang ke rumahmu membawa Indomie untuk kau mengikuti dia? Ada? Nggak ada dong. Apakah kemudian ada pengikutnya datang ke Nusantara menjajah untuk supaya kau ikut menjadi pengikutnya? Nggak ada. Yang ada penjajah beragama sama agamamu. Sama agamamu penjajah itu datang ke Nusantara memaksa kau jadi pengikutnya. Sakit. 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 Ya sakit. Sakit. Ya sakit lah. Nabiku Muhammad kau hujat, tapi tidak ada pengikutnya yang kemudian tampil seperti Kristen, berpenampilan pendeta, berpenampilan pastor, kemudian menggunakan istilah-istilah Bible untuk memualafkan orang. Nggak ada. Tidak ada kemudian umatnya mengaku-ngaku mantan pendeta, pemilik sekolah Kristen. Nggak ada. Sesuai keadaan saja. Kalaupun ada mengaku itu beneran. Mereka pendeta yang sudah mu'alaf. Mereka beneran anak pendeta yang sudah mu'alaf. Itu beneran. Tidak seperti di tempatmu. Pakai jilbab, pakai baju koko, tampil seperti Islam pakai songkok. Habis itu masuk ke pesantren-pesantren, membagikan kemudian Bible dalam bahasa Arab. Parah. Agama kuclu. Sakit hati kalian. Nggak dikik, sakit. Itu kena report seminggu dia. Kena report sama TikToknya seminggu. Dan report itu. Kasihan. Sakit hati nih ya.
Sakit hati. Padahal yang naik tadi itu kan siapa? Yang Kristen aneh itu. Membahas tentang poligami. Kita minta dalil. Nggak dikasih dalil, ngamuk-ngamuk dia. Sama saya dong debatnya, ayo. Ngamuk-ngamuk. Saya aja udah simple. Ya, kau tunjukkan kepada saya di dalam data Bibelmu perintah cukup satu istri di dalam Bibel yang bacakan ya. di mana dalil itu ditunjukkan kepada seluruh orang Kristen. Silakan. Ya, izin Gurunda izin. Ini kan banyak nih yang minta naik Kristen 15 menitan aja ya di antri ya Gurunda. Oke, 1 Timotius